Bab 577. Mendesis. Tidak menyadari napas, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mundur 3 langkah, sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit warna nyeri. Sigong memuja roh membunuh. Ini seperti gunung. Zuo Fan berada di bawah tekanan besar. Peradangan biru di dahinya hampir hancur dan melindungi Tuhan secara otomatis. Tetapi pada akhirnya, Zuo Fan masih bertahan, dan berdiri dengan tenang, menggigit giginya, menatap ke arah yang berlawanan. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Sigong tampak terkejut. Matanya penuh kejutan, tetapi dia masih membuat suara yang kuat, "Nak, apakah kamu tidak takut?" "Takut, aku harus menanyakan itu padamu." Dengan senyum dingin, Zuo Fan tidak takut sama sekali, dan wajahnya penuh dengan warna pemberontak. "Saya bukan murid pelayan biasa, Anda dapat menerimanya. Jika Anda memindahkan saya, apakah Anda tidak takut bahwa Tuhan akan melakukannya, membersihkannya? Saya khawatir itu tidak hemat biaya untuk menukar kehidupan bidak catur di mulut Anda dan kehidupan faktotum kecil jika Anda menyembah kehidupan yang lebih tua." Matanya sedikit menyipit, dan Sigong menatapnya dalam. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengambil kembali momentumnya yang kuat dan sedikit menganggukkan kepalanya. "Tidak heran Wu Yu yang jahat berani membiarkanmu melakukannya sendiri. Memang benar dia memiliki keberanian. Tapi jangan lupa apa yang aku katakan padamu barusan. Sekarang, jika Anda menyelesaikan semuanya untuknya, itu tidak jauh dari akhir hari." Petik 2. "Terima kasih telah mengingatkanku. Aku akan memperhatikannya." Sudut mulutnya sedikit miring. Zuo Fan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia terkekeh dan berkata, "Jika Sigong tidak ada hubungannya, maka generasi muda akan pergi duluan." Kelopak mata sedikit bergetar, persembahan batu itu sedikit bermeditasi, dan kemudian perlahan-lahan melambaikan tangannya. Lihat ini, Zuo Fan tidak merasakan senyum tipis, berbalik untuk terbang di udara, sekejap mata menghilang. Melihat sosoknya yang menghilang, sesepuh membelai janggutnya yang panjang dan berseru, "Anak ini benar-benar bukan orang biasa." Prestasinya di negara bagian Tiangsuan dapat menahan tekanan dari rohmu. Kekuatan vitalitasnya sangat bagus. Bahkan jika dia di puncak, dia tidak sebaik dia. Ya, anak laki-laki itu berbakat, tapi itu bukan yang paling mengerikan. Pada saat itu, yang benar-benar dia khawatirkan adalah wajahnya yang tenang dan tenang, matanya sedikit menyipit, dan Sigong bergumam, walaupun keberaniannya memang mengagumkan. Apa yang lebih menakjubkan adalah keberaniannya tidak datang dari kecerobohan dan ketegaran, atau dari keyakinan seperti orang lain, tetapi dari kendalinya atas situasi secara keseluruhan. Ini membuat saya tiba-tiba merasa bahwa dia bukan bidak catur, tetapi pria sejati yang mengelola papan. Petik 2. Penatua tidak berani pergi ke angin dan membelai kepalanya sedikit, tetapi dia tidak berani menyentuh dirinya sendiri. Bocah ini memiliki bakat seorang jenderal yang hebat dan kualifikasi seorang atasan. Saya khawatir patriark berikutnya adalah dia. Petik 2. Sedikit merenung sedikit, persembahan batu itu tidak berbicara, yang diam-diam. Yah, ini bulan jahat yang lain. Tidak. Dia mungkin lebih berbahaya daripada bulan jahat. Untuk waktu yang lama, Sigong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika tetua melihatnya, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Baiklah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Pasti tidak sulit untuk melakukannya. Dulu, sesepuh sekte dalam kami memiliki minat ibadah yang sama, jadi kami tidak berani datang keras. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang telah digali di sana. Apalagi, jika saya tidak berharap, semakin banyak orang akan beralih ke kamar porter dalam beberapa hari terakhir. Sayangnya, orang-orang tersebar, dan tim tidak mudah untuk memimpin." Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, mata Sigong tiba-tiba berkilat. "Namun, kami tidak cocok untuk sisi yang keras. Tidak bisakah kami menemukan seseorang untuk menggantikannya? Mereka menghancurkan kami dari tingkat murid. Tidakkah kami memperlakukan mereka dengan cara mereka sendiri, jalan sendiri?" Haha. Senyum jahat Sigong terdengar di langit,
tetapi yang lebih tua diam dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wah! Menembus langit, sosok Zuo Fan tiba-tiba muncul di taman belakang gunung. Melihatnya kembali dengan selamat, Bai Gongfeng bergegas maju dan berkata dengan prihatin, "Prajurit Zuo, tidak apa-apa. Jika Anda tidak kembali, saya akan mengajak seseorang untuk menemui Anda." Haha, bukan apa-apa. Mereka tidak bodoh. Setelah disatukan, itu tidak baik untuk mereka. Itulah tepatnya yang akan saya lakukan. Dengan senyum tipis, Zuo Fan tidak setuju. Tetapi dia dengan cepat mengangkat alisnya dan melihat kelompok yang terbentuk di depan 4 gerbang susunan di kejauhan. Hatinya agak aneh. Karena yang berkumpul bukanlah murid baru, melainkan para tetua. Apakah mereka tidak melihat ke-4 gerbang pertempuran? Apakah ada hal lain yang membuat penasaran? Mengikuti matanya, Bai Gong tidak bisa menahan tawa. "Aku hampir lupa, pelayan Zuo, seseorang ingin melihatmu." "Lihat aku," alis bergetar. Zuo mengipasi wajah bingung melihat penawaran putih. "Siapa yang ingin melihatku?" "Ikuti saja aku." Dengan senyum misterius, Bai Gong memimpin, sementara Zuo Fan mengikuti dari dekat. Segera dia datang ke tempat yang ramai, mendorong kerumunan dan berjalan masuk. Dan di sana, 3 sosok berada di sekitar gerbang, berkomentar dan mengangguk. Salah satunya adalah pria gemuk berjas kuning, memutar pantat besar dengan kegembiraan. Yang kedua adalah pria berkulit hitam dan kurus dengan ekspresi muram di wajahnya. Dan yang terakhir adalah seorang pemuda berwajah hijau, yang penuh dengan temperamen sastrawan, tetapi penampilannya benar-benar tidak menyanjung. Dikelilingi oleh pemujaan para tetua, ketiga pria itu memeriksa semuanya di sini seolah-olah mereka adalah patriark. Orang-orang menghormati mereka. Bai Gongfeng mendatangi mereka, tertawa kecil dan mengepalkan tinjunya. 3 persembahan, pelayan Zuo kembali. Mencicit. Memutar bokongnya tidak terasa lak, pria gendut itu segera berhenti mengayunkan pinggangnya. 2 orang lainnya juga sedikit stagnan, menoleh untuk melihat Zuo Fan di sana. "Zuo Fan, akhirnya kita bertemu." Sebuah cahaya halus melintas di matanya. Pria gendut itu tiba-tiba berbalik dan bergegas ke Zuo Fan, tertawa, "Haha talenta, datanglah ke pintu elit kami." Tunggu, 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 tunggu. Melihat pria kuning gemuk itu hendak bergegas ke dirinya sendiri, Zuo Fan dengan cepat melambaikan tangannya dan bertanya. Sambil tersenyum, Bai Gongfeng segera memperkenalkannya satu persatu, "Pelayan Zuo, ini adalah bimbingan murid elit. Yang Sa, Yin Sa dan Gui Sa disembah, yang secara kolektif disebut 3 roh jahat dari dunia bawah." Di saat itu, mereka disebut 4 roh jahat dunia bawah bersama dengan patriark, dan mereka kembali dari pertemuan naga ganda bersama-sama. Yah, pahlawan tidak menyebutkan keberanian tahun itu, Bai Gong. "Mengapa kamu selalu menyebutkan ini?" "Haha." Pria gemuk itu dengan rendah hati melambaikan tangannya, tetapi wajahnya penuh warna, seolah-olah masih tenggelam dalam pemandangan tahun itu. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia baru saja kembali hidup-hidup. Dia tidak punya prestasi untuk dikatakan. Apa yang bisa dia banggakan? Benarkah kedua naga itu sangat berbahaya sehingga mereka akan berhasil selama mereka hidup? Tampaknya hati Zuo Fan polos. Sepertinya dia tidak tertarik dengan pencapaian mereka. Pria gemuk itu tertawa sebentar dan kemudian berhenti dengan datar. 2 lainnya tidak berdaya untuk menghela nafas, dan hati mereka juga tahu bahwa pencapaian mereka bukanlah untuk pamer. Tetapi dalam kasus itu, tidak mudah untuk kembali hidup-hidup. Setelah melihat mereka dalam-dalam, Zuo Fan dengan hormat mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Saya tidak tahu apakah ketiga penyembah ada di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda kali ini?" Setelah melihat satu sama lain, Yang Sa akhirnya berkata, "Zuo Fan, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik di rumah elit ini, dan patriark sangat senang."
Jadi dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda berutang padanya harta ajaib itu. Jika Anda menambahkan 3 bagian, Anda akan memberi kami 3 set masing-masing. Bukan dari Leng, sudut mulut Zuo Fan tanpa ampun, menangis dan tertawa, 3 ibadah, kamu mengatakan sebaliknya. Tidakkah kamu menghargai saya dengan memuji saya atas pekerjaan saya yang baik dan bahkan mengambil sesuatu dari saya? Petik 2. Melihat satu sama lain, ketiga orang itu tertawa. Kemudian, pria gemuk itu melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, hahaha, Anda tidak memiliki selera humor. Saya hanya bercanda dengan Anda. Sebenarnya, untuk apa kita di sini adalah bahwa Patriark telah memutuskan itu. Muridmu di sini dapat mengambil pilar sekte tidak peduli dalam kualitas atau kuantitas. Oleh karena itu, ia siap untuk mengirimkan setengah dari sumber daya Neimen kepada Anda untuk pelatihan. Selain itu, pemilihan siswa elit juga akan memberi Anda beberapa tempat. Adapun berapa banyak yang bisa kamu ambil, itu tergantung pada kekuatanmu sendiri. Bahkan jika kamu mendapatkan semuanya, itu mungkin. Apa? Begitu mata mereka cerah, para tetua saling memandang dengan gembira. Meskipun mereka sudah menduga bahwa rumah elit itu didirikan untuk tujuan menaikkan pintu bagian dalam. Tetapi jika Anda ingin menggantinya sepenuhnya, itu akan memakan waktu. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa kebahagiaan datang begitu cepat sehingga Patriark tidak ragu untuk mentransfer sumber daya. Terlebih lagi, mendengarkan nada itu, kita harus memindahkan semua tempat murid elit di sini, yang jelas untuk menghapus ritme pintu dalam. Untuk sesaat, orang-orang saling memandang, dan mereka semua merasa lega. Mereka kaget dan senang. Untungnya, mereka datang lebih awal, jika tidak mereka akan menemani pintu bagian dalam dan dikuburkan bersama. Mereka juga tahu bahwa nasib rumah elit ini harus dikendalikan oleh sang patriark. Namun, sebagai kelompok tetua pertama yang datang ke sini untuk mempersembahkan korban, minat mereka tidak boleh kurang. Adapun pengikut si Gong yang keras kepala, kehidupan masa depan mereka akan sedikit sulit. Memikirkan hal ini, orang-orang saling memandang lagi, dan mereka semua mengeluarkan tawa jahat Schadenfreude. Zuo Fan merenung sedikit dan sedikit mengangguk, ini adalah cara terbaik. Jika Anda bisa mendapatkan rumah elit di jalur yang benar, tugas saya akan segera selesai. Saya tidak tahu kapan Anda akan memilih elit. Hanya dalam 2 hari ini, kamu bisa bersiap. Tapi kamu harus dipilih. Kami sudah memesanmu. Kamu tidak bisa lari. Yang saat tertawa dan menunjuk ke Zuo Fan. Matanya penuh tekad. Sambil tersenyum, Zuo Fan berkata, tapi aku adalah murid pelayan. Ada apa dengan murid faktotum? Siapa yang bukan murid faktotum di sini? Karena kamu telah membawa murid-murid hebat itu dari dalam dan luar ke kamar portir, aturan bahwa mereka tidak bisa masuk ke elit sama saja dengan menghancurkan tanah mereka sendiri. Itu diperkirakan dalam 2 atau 3 hari, Patriark akan mengadakan pertemuan para tetua untuk membahas masalah ini. Sudah ada begitu banyak tetua yang beribadah di sini, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Seharusnya tidak ada masalah dengan masalah ini. Yang Sa menunjuk ke orang-orang tua di sini. Mereka semua mengangguk bersama dan tak terlukiskan. Bagaimanapun, minat mereka terikat pada kamar pelayan. Untuk menghapus aturan ini, mereka akan habis-habisan. Kemudian, Yang Sa memandang Zuo Fan dengan serius dan berkata, "Nak, kamu adalah pencapaian yang luar biasa. Jarang kamu bisa membuat plan mengubah aturan, bahkan dalam ribuan tahun sejarah Zhongmen." Ketika mereka mendengar ini, mereka melihat wajah Zuo Fan dan mengangguk berturut-turut menunjukkan warna persetujuan. Zuo Fan adalah senyum yang tak terbantahkan, tidak merasa bahwa dia memiliki banyak kekuatan. Dia hanya seorang penampil di depan panggung. Semua niatnya diputuskan oleh kelas atas. Dia hanya memberikan bagian atas kepala off. Kekuasaan dominan nasib ini masih berada di tangan penguasa yang lebih tinggi. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, dia tidak tahan. Mengapa saya harus bertindak sebagai bidak catur untuk Anda? Tapi sekarang dia tidak peduli.
Lagi pula, dia tidak peduli. Seperti orang luar, dia bisa masuk dan keluar pada saat yang bersamaan. Dia bisa masuk dan keluar atas keinginannya sendiri, terlepas dari situasinya. Tiba-tiba, hatinya bergerak lagi. Mata Zuo Fan bersinar, dan dia harus menerobos. Bab 578. Setelah itu, Zuo Fan berbicara dengan 3 jemaah tentang kekurangan nutrisi, dan mereka pergi. Tepat sebelum pergi, saya masih tidak lupa mengingatkan mereka untuk menyiapkan 3 harta ajaib. Mendengar ini, Zuo Fan tiba-tiba terdiam, tidak dikatakan bermain lelucon, bagaimana juga wajah malu ingin. Saya tidak bersiap untuk memberinya bagian dari wuyu jahat, belum lagi Anda, Penghinaan untuk meringkuk mulutnya, Zuo Fan harus mendengarkan mereka kentut, berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, dia masih memberitahu Bai Gong bahwa saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jika ada pemilihan elit dalam 2 hari ini, akan sangat membantu bagi Anda untuk mengkhawatirkannya. Sekarang, kita harus melakukan yang terbaik untuk menjadi pembantu rumah tangga. Mengangguk sedikit, Bai Gong tersenyum tipis dan berjanji. Dengan sedikit anggukan, Zuo Fan akhirnya merasa bahwa beban di pundaknya bisa diringankan. Sekarang pramugara sudah siap, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Dia selalu memandanginya bebas. Dengan minuman yang menyenangkan di hatinya, Zuo Fan segera menginjak kakinya dan terbang ke udara, tiba-tiba menghilang. Hanya 1/4 jam kemudian dia kembali ke rumah ubin lusuh di kamar kuli. Di sana, Tuan Yuan masih rajin, seperti biasa, menjaga para murid yang belum memasuki ruang layanan campuran elit dan mendesak mereka untuk berlatih. Mungkin di masa lalu, para murid ini akan memandang rendah lelaki tua kecil ini. Mereka lebih tua dan tinggal di sini lebih lama. Kekuatan mereka tidak lebih kuat dari kita. Kenapa dia yang bertanggung jawab? Tapi sekarang, orang-orang tahu bahwa dia dan Zuo Fan memiliki banyak persahabatan, jadi mereka tidak berani menghormatinya. Dia masih terlihat acuh tak acuh. Ketika seorang lelaki tua memandang cucunya, dia memiliki jalan keluar yang tenang. Ini lebih dari 2 tahun sebelum Shuro berikutnya dibuka. Selama Anda meningkatkan kultivasi Anda dan memasuki ruang lain-lain elit, Anda dapat sepenuhnya menyingkirkan ini. Laut yang pahit. Mengangguk sedikit, murid-murid itu tidak membuka mata mereka, tetapi mereka semua membungkuk untuk belajar. Melihat semua ini, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Suasana hati Yuan Lao, benar-benar untuk Gujing Bubo, terlepas dari dunia, biarkan dia juga memiliki kekaguman yang mendalam. Awalnya, dia mendukung orang tua itu. Orang tua itu harus sedikit arogan dan sombong. Tapi sekarang, dia tidak memiliki nafas seperti ini sama sekali. Sebaliknya, itu masih sama seperti sebelumnya, dan dia hampir dalam keadaan kembali ke alam. Zuo Fan bersumpah bahwa keadaan pikiran yang ekstrim seperti itu, dia telah melihat banyak master sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mencapainya. Dapat dikatakan bahwa fondasi Tuan Yuan tidak baik dan kultivasinya tertunda. Kalau tidak, dia pasti akan membuat prestasi besar. Namun, sekali lagi, suasana hati hal ini, perlu untuk mengalami semua jenis keadaan dunia, untuk menetap. Jika lelaki tua itu benar-benar jenius, kekuatannya lebih unggul, dia belum mengalami 100 bencana, tetapi sangat sulit untuk meredam suasana hati seperti itu. Dapat dikatakan bahwa Anda tidak dapat memiliki keduanya. Jika Anda bisa mendapatkan keduanya, itu benar-benar jalan menuju surga. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan tampaknya lebih memahami Yun Xuanji. Meskipun dia adalah seorang kaisar iblis di kehidupan sebelumnya, dia mengalami kehidupan yang monoton, pada dasarnya dihabiskan untuk bertarung, membunuh, dan membunuh. Dia jarang menyadari keadaan dunia dan menyadari arti sebenarnya dari sihir. Jadi dia tidak bisa memahami terobosan bahkan jika dia adalah orang suci. Pada awalnya, dia mendapatkan catatan rahasia Jiuyu dan berpikir itu adalah kesempatan untuk menerobos. Tapi sekarang pikirkanlah, kelahiran kembali ini sepertinya adalah kesempatannya yang sebenarnya.
Tuhan telah memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan iblis dan keluar dari jalan yang berbeda dari masa lalu. Kenapa, pengurus rumah tangga Zuo, kenapa kamu bebas untuk kembali? Tiba-tiba, tawa ringan tua membuyarkan pikirannya. Dalam sekejap mata, dia melihat Yuan tua itu masih sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Dia berlari ke arahnya dengan senyum menyanjung. Tepat pada saat ini, Zuo Fan melihat senyum yang sudah dikenalnya, tetapi melihat banyak kebijaksanaan. Orang kecil memiliki cara bertahan hidup orang kecil, dia akan mencemooh sebelumnya, tetapi sekarang lebih pengertian. Menutupi hatinya, Zuo Fan terkekeh, Yuan tua, saya merasa seperti saya akan menerobos. Bisakah Anda menemukan saya tempat yang benar-benar terpencil yang tidak akan diganggu? Yah, bukankah kamu sering menerobos sebelumnya? Bagaimana kamu bisa begitu serius kali ini? Bukan dari Leng, Yuan tua tidak tahu mengapa. Terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berkata dengan lemah, kali ini berbeda dari masa lalu. Saya merasa akan ada lompatan seperti terobosan. Jika saya tidak dapat membuat persiapan yang serius, saya khawatir saya akan pergi seumur hidup. Menyesali. Apa? Dalam hal ini, kamu tidak bisa melakukannya begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah peringatan dari lubuk hatiku. Terobosan ini pasti luar biasa. Melihat mata Zuo Fan yang sangat serius, Tuan Yuan tidak bisa menahan diri. Serius. Tapi dia memandangnya dengan aneh dan berkata, tapi, bagaimana kamu masih bisa tenang tentang masalah penting seperti itu? Aku mengkhawatirkanmu. Haha, tidak peduli seberapa penting itu, saya akan melakukan yang terbaik, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Jika tidak ada gunanya terburu-buru, dan bahkan mungkin memiliki efek negatif. Lakukan semua yang Anda bisa, dengarkan takdir, bergerak sesuka hati, dan pergi sesukamu. Setelah melihat lebih dalam pada Zuo Fan, Yuan tua mengangguk di dalam hatinya. Bocah itu telah mencapai titik maju dan mundur sesukanya. Tampaknya suasana hatinya jelas, dan tidak mungkin untuk membiarkan iblis hati lagi. Ini bagus. Meskipun terobosan ini datang dari lubuk hati saya, itu benar-benar merepotkan. Tapi ayolah, dia seharusnya baik-baik saja. Memikirkan hal ini, mata Tuan Yuan berkilat dengan senyum puas diri. Pelayan Zuo, Anda mencari orang yang tepat. Secara keseluruhan, saya telah berada di sini untuk waktu yang lama. Tentu saja, saya akrab dengan jalan. Ada beberapa tempat terpencil, bahkan jika mereka adalah tetua patriarkal, mereka tidak tahu, hanya lelaki tua itu yang tahu. Ikutlah denganku. Petik 2. Dengan itu, Tuan Yuan segera berjalan menuju hutan yang rindang. Zuo Fan melihatnya dan bergegas mengikutinya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berhenti di depan sebuah gua yang gelap. Yuan Laoyi menunjuk ke dalam dan berkata sambil tersenyum, pelayan Zuo, tempat ini adalah tempat paling terpencil di klan. Tidak ada yang berani mengganggu latihanmu. Apa? Tapi kurasa itu tidak terlalu jauh. Dengan kerutan di alisnya, Zuo Fan berjalan perlahan ke dalam gua. Namun, dia melihat ada ranjang batu yang rapi dengan meja, kursi, dan bangku kayu di sampingnya. Itu sangat rapi dan rapi. Mutiara terang di malam hari menyinarinya dengan jelas adalah tempat di mana seseorang tinggal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah ini tempat bagi orang lain untuk berlatih? Ya, tapi orang itu sudah mati untuk klan. Dia adalah alkemis yang sering saya sebutkan kepada Anda, dan saya akan membantunya. Dia suka bersih dan tidak mau tinggal di pintu dalam, jadi dia membuka sebuah gua di sini untuk berlatih. Dan di sini, tidak ada orang lain yang tahu, benar-benar aman. Tapi itu sangat rapi dan rapi sehingga seseorang tinggal di sini sepanjang waktu. Kerutan, Zuo Fan meragukan cara. Dengan senyum dan lambaian tangannya, Tuan Yuan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tidak ada seorang pun di sini. Hanya saja lelaki tua kecil itu merasakan persahabatannya dengannya dan sering datang ke sini untuk membersihkannya. Yakinlah di sini dan bersiaplah untuk terobosan. Tetapi, ya, tidakkah kamu percaya padaku?
Ini benar-benar aman di sini. Tetap di sini. Aku akan keluar dan membantumu membuka barisan penjaga. Tidak ada yang akan mengganggumu. Ketika Zuo Fan tidak berbicara, Tuan Yuan dengan tergesa-gesa memotongnya. Sepertinya dia takut ditanyai lebih lanjut. Pria tua kecil itu segera melarikan diri, meninggalkan Zuo Fan untuk melihat-lihat. Dia masih khawatir. Jika dia menerobos saat kritis, apakah akan merepotkan bagi pemilik aslinya untuk kembali? Tidak, saya harus bertanya kepada orang tua itu dengan jelas. Namun, dia baru saja keluar dari gua dan ingin menyusulnya. Ada sedikit dengungan, ada perubahan di depan gua, dan ada lapisan lampu hijau. Pupil tidak bisa menahan menyusut, Zuo Fan tidak bisa tidak terkejut. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari perbatasan. Namun, sebagai Master Arai, dia bisa melihat sekilas bahwa ini bukan batas di bawah kain batu roh, tetapi batas antara roh dan jiwa. Para ahli dari keadaan virtual bergabung untuk mengatur Arai. Ini adalah bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Tuan Huasu tiba-tiba bersatu untuk menjebaknya di sini. Tepat pada saat ini, suara nakal Yuan tua terdengar lagi. Pelayan Zuo, begitu Anda datang, Anda akan merasa nyaman. Anda dapat menerobos dengan tenang dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Tidakkah Anda percaya? Saya. Kelopak matanya sedikit bergetar. Zuo Fan sekali lagi melihat lebih dalam pada batas antara para dewa dan roh, tetapi menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah Arai, dia juga bisa memikirkan di mana letak mata Arai dan dapat keluar dari Arai. Tapi sekarang dia terjebak oleh kombinasi penggunaan roh dan roh oleh para ahli transformasi energi virtual, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Kecuali kekuatannya di atas mereka, tapi sekarang, itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin, Zuo Fan harus bertaruh, untuk sementara memilih untuk percaya Yuan tua. Lakukan yang terbaik dan dengarkan takdir. Tuan Yuan, jangan mengecewakan kepercayaanku padamu. Mau tidak mau berteriak, Zuo Fan mengangkat bahu, berbalik dan kembali ke lubang. Di luar batas, Yuan Laohu bergerak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba matanya membeku, dan esensi Taoisme melintas, memberikan martabat yang agung. Dia berkata dengan lemah, lihat di sini. Jangan biarkan siapapun mengganggu anak itu, bahkan patriark tidak bisa. Ya, minuman tua lain terdengar, dan di hutan di sekitar perbatasan, riak gelombang menghilang lagi. Di sisi lain, 3 roh jahat dari dunia bawah berada di aula utama patriark. Mereka berdiskusi dengan Xie Wuyu kapan harus pergi ke ruang layanan elit dan memilih elit. Namun, mereka merasakan energi yang kuat menyerang mereka. Mereka semua terkejut. Mereka keluar dari aula dan melihat ke depan. Tetapi di kejauhan, di hutan lebat, 5 kolom cahaya hijau tiba-tiba naik, langsung ke langit, dan kemudian menghilang. Dalam gelombang ombak, hutan lebat juga menghilang di area yang luas. Murid tidak bisa membantu menyusut. Yang Sa menunjuk ke area itu dan berseru, itu bukan. Kemuliaan layu dari 5 lelaki tua itu terikat. Yin Sa juga sedikit cemberut, suara tetap. Merenungkan sedikit, hantu-hantu mengguncang kipas di tangannya dan berkata, dalam hal ini, artinya. Persembahan hebat, ada kilatan esensi di matanya, tetapi dia tidak mengerti bulan jahat di matanya. Tutup, di puncak gunung di gerbang bagian dalam, Si Gong juga melihat ke tempat di mana penglihatan itu keluar, menunjukkan senyum aneh. Bab 579. Wus. Di gua yang tenang, sekelompok api biru menyala dan berkelebat. Zuo Fan duduk dengan tenang di ranjang batu, wajahnya tenang, dan hatinya tenang. Jelas, dia tidak tahu siapa penguasa Huasu yang mengatur barisan di luar. Dia harus khawatir. Namun, dia tampaknya tidak peduli tentang itu, dan dia masih berlatih meditasi. Jika sebelumnya, itu jelas merupakan perwakilan khas dari hati yang besar dan tidak ada hati. Tapi sekarang, dengan suasana hatinya hanya bisa digambarkan sebagai tenang. Bagaimanapun, tidak peduli siapa orang luar itu dan apakah mereka baik atau buruk baginya, dia tidak bisa mengalahkan mereka.
Lebih baik melepaskan situasi dan menyelesaikan terobosan yang akan dia hadapi terlebih dahulu. Dengan cara ini, wajah Zuo Fan lebih acuh tak acuh, dan peradangan biru di dahi lebih menyala. Terobosan ini, berbeda dari masa lalu, telah dirasakan beberapa hari sebelumnya, dan ini adalah peringatan dari lubuk hati saya, yang pasti sangat penting. Zuo Fan menduga bahwa mungkin akhir-akhir ini dia telah memurnikan semangat, meningkatkan kekuatan Yuan Shen ke tingkat yang sangat tinggi. Dan pada saat yang sama suasana hatinya telah berkembang pesat. Selain itu, pada hari itu, dia ditindas oleh semangat Si Gong, dan kemudian dia bertemu dengan peluang terobosan. Menurut pandangan ini, terobosan harus disebabkan oleh semangat asli. Suasana hati adalah dasarnya, dan tanda menembus keadaan pikiran pada satu tarikan napas. Tanpa bantuan pil apapun, ia mampu melompat 2 tingkat berturut-turut dari 8 tingkat Tiangxuan ke tahap Shenzhou. Yang hanya menunjukkan bahwa pencapaiannya dalam pemurnian spiritual sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Kun Peng, Qingyan adalah harta paling berharga dari pemurnian Tuhan. Dengan pemikiran ini, mulut Zuo Fan mau tidak mau melintasi pancaran kegembiraan. Meskipun dia meragukan tujuan Kun Peng sebelumnya, setidaknya sampai sekarang, Kun Peng telah memberinya manfaat. Tiba-tiba, sebuah suara renyah terdengar di benaknya. Zuo Fan tertegun dan tidak menanggapi apa yang terjadi. Api di kepalanya tiba-tiba menyala dengan hebat. Kemudian, kekuatan gemericik Dewa Yuan terus-menerus melonjak di benaknya, seperti sungai dan laut yang menerobos tanggul, mengalir terus-menerus, yang di luar kendali. Zuo Fan terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Semua ini seperti yang dia harapkan. Itu benar-benar ritme menerobos cahaya ilahi. Dia sudah mencapai tingkat dewa, tetapi kali ini, kekuatan Yuan Shen berlipat ganda. Dia tidak berani memikirkan kekuatan dewa asli. Tapi sebelum dia bisa terus bahagia, semangat kuat yang menggelegak memenuhi pikirannya dalam sekejap, dan masih bangkit, seolah-olah menembus kepalanya. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan pembengkakan dan rasa sakit di kepalanya, seolah-olah meledak secara umum, rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi dia tetap bersikeras, berusaha mengendalikan kekuatan para dewa, bukan untuk meningkat. Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan dewa asli berlipat ganda secara tak terkendali. Gemericik momentum yang kuat, di luar kendali dari pikirannya, tempat tidur batu di bawah tubuhnya, segera hancur menjadi bubuk. Hancurkan semua meja, kursi dan kursi. Seluruh gua, tiba-tiba penuh dengan tekanan yang kuat tidak dapat dibuka, dalam aliran yang terus-menerus. Menggigit giginya dengan keras, Zuo Fan menjaga pikirannya tetap jernih dan memikirkan cara. Jika dia tahu bahwa setelah menembus ranah cahaya ilahi, kekuatan dewa asli akan di luar kendali. Sampai titik seperti itu, dia tidak akan menggunakan api hijau itu untuk memurnikan roh. Jika Anda menggandakan kekuatan roh asli di puncak negara, akan menjadi apa? Aneh jika kamu tidak meledakkan kepalamu. Tiba-tiba, Zuo Fan diam-diam memarahi di dalam hatinya. Tetapi tiba-tiba dia berpikir, ya, bukankah itu benar setelah cahaya ilahi? Begitu banyak kekuatan Yuan Shen, sekarang saatnya untuk menyingkat semangat. Dengan pemikiran ini, Zuo Fan dengan cepat menjalankan keterampilan, mengendalikan kekuatan Yuan Shen yang bebas itu, dan mulai berkumpul bersama. Pada saat yang sama, pikiran berkumpul di Dewa Yuan dan mulai memadatkan semangat mereka sendiri. Negara Shenzhou sebenarnya ingin memadatkan semangat yang hanya bisa dipadatkan ketika keadaan virtual diubah. Ini harus disebarkan. Diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi berapa banyak orang yang akan percaya bahwa seorang praktisi dari ranah Tiangxuan telah menyempurnakan kekuatan Yuan Shen ke puncak Shenzhou? Bagaimanapun, roh hanyalah kekuatan Yuan Shen yang lebih kuat setelah Yuan Shen yang sangat kuat. Lalu mengapa dia harus tetap pada tingkat kultivasi umum dan tidak menggunakannya? Terlebih lagi, dia harus melakukan ini, jika tidak, dewa primordial yang kuat dan tidak masuk akal ini akan meledakkannya sepenuhnya. Matanya sedikit menyipit,
Zuo Fan menggigit giginya dengan keras dan mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan Yuan Shen. Adapun bentuk akhir, terserah padanya. Mengaum. Namun, pada saat ini, suara nyanyian naga tiba-tiba meraung dari tubuhnya, yang membuatnya terpana. Ya, dia masih memiliki 9 roh naga. Dia awalnya ingin menunggu sampai dia memiliki cukup 10 untuk menyelesaikan 10 naga. Dia ingin melihat seperti apa rupa 9 roh naga dan seperti apa roh naga kental itu. Tapi sekarang tidak ada jalan keluar. Panah ada di tali dan kita harus mengirimkannya. Karena roh surga dan bumi tidak dapat dipadatkan, itu juga baik untuk memadatkan jiwa naga bumi. Dengan cara ini, Zuo Fan dengan cepat memobilisasi roh naga di tubuhnya, dan langsung terintegrasi ke dalam kekuatan Yuan Shen yang kental, melolong dan melonjak satu sama lain. Tiba-tiba, 9 nadi jiwa naga mendesis dan meraung melalui gua yang hampir runtuh. Dan jiwa naga juga terus-menerus diperas dengan kekuatan Dewa Yuan, dan berintegrasi menjadi satu, dan akan segera membentuk jiwa naga bumi yang sebenarnya. Dan tekanan Zuo Fan juga telah berkurang banyak. Pada saat yang sama, dia merasa momentumnya juga meningkat secara bertahap, menuju ranah master virtual. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ketika 9 naga bumi hendak bergabung menjadi satu, nyanyian naga Jingtian lain keluar dari cincin gunturnya. Dan ke-9 naga juga tiba-tiba terkejut, dan dalam sekejap mereka mengayunkan ekornya, membubarkan diri dan tidak lagi menyatu. Bukan karena ledakan kejutan, Zuo Fan melihat cincinnya dalam-dalam, ekspresi terkejut. Kapan dia mengumpulkan jiwa naga? Dengan pemikiran ini, pikiran Zuo Fan bergerak, dan dengan tempat di mana roh naga berteriak, dia mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Namun, itu adalah pedang panjang yang diberikan Dugu Zantian kepadanya sebelum dia mati. Mengaum. Ada raungan naga lagi, dan pedang panjang itu bersinar dengan cahaya keemasan. Seekor naga raksasa berenang dengan pedangnya dan ingin menerobos sangkar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaum lagi dan lagi. Dan 9 roh naga dari dunia luar, seolah-olah menanggapinya, mengaum berulang kali. Jiwa naga ke-10, saya tidak berharap berada di sini. Tuhan tolong saya. Marsekal Dugu, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sangat membantu saya setelah kematian saya. Terima kasih banyak. Ada kilatan cahaya di matanya, dan wajah Zuo Fan penuh kegembiraan, karena dengan cara ini, 10 roh naganya dapat mencapai tujuan. 10 naga membuka langit, seperti yang dikatakan Tuan Yuan. Su. Sambil memegang pisau panjang tinggi di atas kepalanya, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak dan meraung, jiwa naga kembali ke posisinya, dan 10 naga membuka langit. 9 hari roh naga, menjelma naga. Kembali ke tubuhku dan kumpulkan semangat naga. Mengaum. Nyanyian naga, yang begitu mengejutkan dan menyeluruh, langsung melesat ke langit. Tenda emas dari pisau pemotong bulan naga sedang dalam ayunan penuh. Seekor naga raksasa terbang keluar dari pedang, dan kemudian berkumpul dengan 9 roh naga lainnya dengan gembira dan berteriak berulang kali. Kemudian, 10 roh naga tiba-tiba membentuk lingkaran, kepala ke ekor, membentuk lingkaran terbang. Kemudian, gelombang ruang berdengung berdering. Lingkaran itu benar-benar ditutupi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Mata Zuo Fan yang menusuk tidak bisa terbuka. Pada saat berikutnya, dengan suara keras, cahaya putih dalam lingkaran tiba-tiba menerobos dinding puncak gua dan langsung menuju ke surga ke-9. Itu seperti kolom cahaya yang menyilaukan, yang langsung membuat lubang besar di langit dan menghubungkannya dengan 9 hari. Nyanyian naga Tao masih melolong kegirangan, dan 7 warna siaguang perlahan-lahan jatuh, dan secara bertahap terintegrasi ke dalam semangat asli Zuo Fan di sepanjang kolom cahaya. Tiba-tiba penggemar Zuo merasakan semburan udara segar, semangat tiba-tiba meledak. Namun, sebelum dia bisa menikmati dirinya sendiri sejenak, kekuatan 9 hari tiba-tiba jatuh dalam suara lagu naga yang lebih panjang. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, kipas Zuo tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah, dan kepalanya penuh dengan nyanyian naga.
Kemudian momentum yang kuat, menjadi naga raksasa, menuju Laut Zuofen Yuansen, seperti naga ke Laut Jenderal, kegembiraan nakal. Penggemar Zuo merasa bahwa otaknya akan segera rusak. Dia kesakitan dan hampir pecah. Namun, dia masih bertahan, mencoba memeras roh aslinya, Zihai, dan ingin menekan naga-naga ini yang turun dari 9 hari. Tapi naga-naga itu begitu kuat sehingga mereka selalu terombang-ambing, tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa menang. Dengan cara ini, penggemar Zuo mengatupkan giginya, dan 9 hari jiwa naga bersatu, entah kamu mati atau aku hidup. Di sisi lain, di ruang yang penuh api dan guntur ungu, pupil besar seperti bukit tiba-tiba terbuka dalam kegelapan, melihat ke kejauhan, dan mencibir terus-menerus, Ham. Ham ini di luar kemampuan kita untuk mencoba menarik roh naga dari makam nagaku lagi. Jika kamu ingin memadatkan roh naga, jangan ditelan oleh roh nagaku, gali saja kuburanmu sendiri. Tuan, ada juga orang-orang yang luar biasa dalam diri manusia. Setidaknya 2 naga telah berhasil memadatkan semangat naga surgawi. Pada saat ini, suara muda dan santai terdengar, tetapi sosoknya tidak dapat dilihat di sini. Sambil tersenyum, murid raksasa itu mengeluarkan suara menghina. Ada orang yang bisa mendapatkan roh nagaku di dunia ini, tetapi mereka hanya sedikit. Sebagian besar manusia adalah mereka yang tidak bisa menahan diri. Anda baru saja mengatakan bahwa naga ganda tertinggi memadatkan semangat naga. Tapi tahukah Anda berapa banyak orang yang telah menarik jiwa naga dan berapa banyak orang yang berhasil memadatkannya? Petik 2. Ini. Untuk sesaat, pemuda itu berhenti berbicara. Mau tidak mau tertawa, murid raksasa itu berkata dengan tak terbantahkan, memadatkan jiwa nagaku hanyalah pertaruhan bagi manusiamu. Selain itu, jika aku tidak terjebak di sini, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi. Ya, Tuan, tetapi karena ini sangat berbahaya, apakah saya perlu melakukannya? Omong kosong, jika saya melihat Anda akan berhasil secara alami. Bagaimana Anda bisa sama dengan orang-orang biasa itu? Itu hanya apa yang saya minta Anda lakukan. Anda harus melakukannya, jika tidak. Tuan, jangan khawatir. Beraninya saya melanggar wasiat Tuan? Apakah Anda tidak takut Tuan akan membakar saya menjadi abu? Pemuda itu terburu-buru mengungkapkan tekadnya. Dengan sedikit tersenyum, murid raksasa itu berkata dengan cara tanpa komitmen, Anda tidak memiliki keberanian, atau bahkan jika Anda lari ke tanah suci. Saya akan rela memotong seluruh hidup Anda dan mengambil risiko ditemukan oleh orang itu, dan saya pasti akan mencabik-cabik Anda. Petik 2. Nah, apakah 10 loces sudah siap? Tuan, itu adalah jiwa dari nadi bumi. Di mata Laozi, mereka adalah loah, yang pantas mendapatkan karakter naga. Yah, baiklah, apapun yang kamu inginkan. Dalam kegelapan, ada senyum pahit seorang pemuda, dan kemudian ada suara nyanyian naga. Bab 580. Ledakan. Kolom cahaya yang menyilaukan tiba-tiba naik dari puncak bukit dan menembus langit. Bahkan ladang yang layu dan makmur dengan cahaya hijau yang kaya tidak dapat dihentikan. Melihat ini, 5 tetua kurong terkejut. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, mereka tiba-tiba jatuh dari 9 hari. Dengan auman naga, mereka tiba-tiba bergegas ke perbatasan, membuat tubuh mereka bergetar hebat, dan sudut mulut mereka merah. Pada saat yang sama, bumi terus bergetar, dan seluruh klan bergetar. Mereka ingin mempertahankan perbatasan, tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat melakukannya. Mereka terkejut. Apa yang dilakukan bocah itu di dalam? Bagaimana dia bisa memiliki getaran yang begitu kuat? Di aula patriark, Xie Wuyu merasakan kejutan di kakinya dan berjalan keluar. Melihat tempat di mana kolom cahaya muncul, dia sedikit mengernyit dan mengangguk dengan jelas. Tidak heran pengorbanan besar akan ditutup pada titik kritis seperti itu. Tampaknya itu benar-benar telah sampai pada titik kritis dan harus ditutup. Petik 2. Di halaman kecil yang tenang, Sigong berdiri di atap, melihat pemandangan yang aneh, menyentuh dagunya dan tertawa kecil,
Haha, saya tidak tahu apa pengorbanan besar yang dilakukan lagi. Itu membuat suara yang sangat besar. Tapi itu bagus. Pada saat kritis seperti itu, dia akan bersembunyi untuk sementara waktu, dan dia tidak boleh ikut campur dalam hal apapun. Bagus, bagus, haha. Pada saat yang sama, setiap sudut pintu dibangunkan oleh getaran yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka semua melihat ke tempat di mana pilar cahaya itu berdiri. Namun, beberapa dari mereka memiliki beberapa alis di hati mereka, sementara yang lain masih curiga. Apa yang telah terjadi? Bagaimana visi surga dan bumi seperti itu bisa muncul di klan? Wah! Dengan suara memecah langit, sosok Tuan Yuan tiba-tiba muncul di samping 5 tetua kurong. Dia memandang mereka satu persatu dengan wajah yang bermartabat, dan mereka terus-menerus menempa formula. Mereka ingin mempertahankan wajah perbatasan yang sulit. Masih ada bekas darah di mulutnya. Dia terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi sehingga kamu sangat malu? Siapa yang tahu apa yang dilakukan bocah itu di sana?" Tiba-tiba, ada penglihatan seperti itu. Bahkan kita tidak bisa menahan tekanan dari langit dan bumi. Menggigit giginya dengan keras, kepala lidah yang lebih tua ditutupi dengan keringat. Jika kita terus seperti ini, perbatasan kita yang layu dan mulia akan runtuh. Ini bukan kekuatan bocah itu sendiri. Aku tidak tahu keterampilan aneh macam apa dia lakukan lagi. Kelopak matanya sedikit bergetar. Yuan melihat upaya 5 orang, dan kemudian menatap tiang cahaya yang menjulang tinggi. Dengan suara nyanyian naga di telinganya, dia merasakan kekuatan naga yang kuat datang ke tubuhnya. Kemudian dia tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya. Dia tidak dapat mengatur saluran, sulit apakah dia memadatkan roh naga? Ini 10 naga membuka langit. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar ini, 5 tetua kurong sama-sama terkejut, dan lidah yang lebih tua bahkan lebih ajaib lagi mengatakan ketika dia masuk. Dia tidak berada di alam surga yang misterius. Bahkan jika dia ingin menerobos, dia akan mencapai keadaan itu. Penerangan ilahi paling banyak. Bagaimana dia bisa mengumpulkan roh para dewa? Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Yuan tua menggelengkan kepalanya dengan wajah bingung, tetapi matanya bersinar terang. Saya tidak tahu. Tetapi penglihatan seperti itu benar-benar mirip dengan 10 naga legendaris yang membuka langit. Salah menebak, saat berikutnya adalah fajar, dan jiwa naga akan kembali ke tempatnya. Jika Anda membiarkan orang lain melihat ini, Anda akan takut akan niat jahat dan datang untuk membuat masalah. Bagaimanapun, kita harus menjaga perbatasan stabil dan sembunyikan penglihatannya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tubuh Tuan Yuan berayun penuh. Sebuah cahaya kuning melintas di sisinya. Kemudian terdengar raungan nyanyian naga, dan seekor naga emas keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan momentum bumi yang tenang, dia tiba-tiba bergegas ke perbatasan yang layu dan mulia. Setelah lingkaran, ekor naga itu berayun dan berubah menjadi cambuk dan menggulung seluruh perbatasan. Tiba-tiba, ledakan kekuatan bumi yang padat ke perbatasan, dan perbatasan kurong menjadi stabil. 5 tetua kurong tidak merasa lega dan santai. Semangat nadi bumi dan batas naga. Dengan kilatan di matanya, Tuan Yuan menyelesaikan kalimat di tangannya dan berteriak. Su. Kolom cahaya menghilang, dan guncangan bumi berhenti. Melihat penglihatan ini ke segala arah, pria itu tertegun dan menggaruk kepalanya. Ada apa? Apakah sudah berakhir? Apa yang baru saja terjadi? Ayo pergi. Ini area terlarang. Tidak ada yang boleh mengganggu. Atas perintah patriark, beberapa penyembah sudah keluar untuk menjaga ketertiban. Namun, bahkan jika mereka tidak mengatakannya, beberapa orang tua di klan mengerti bahwa itu adalah tempat pemujaan dan kultivasi. Siapapun yang berani mengganggu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Xie Wuyu melihatnya dari kejauhan, lalu berbalik dan ingin mempersembahkan korban. Tidak peduli mengapa dia menutup gerbang dengan tergesa-gesa, dia sudah berhasil menutup gerbang. Langkah selanjutnya adalah istirahat. Si Gongfeng juga tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir.
Sepertinya itu bukan masalah besar. Saya pikir orang tua itu bisa keluar dari celah dalam 3 atau 2 hari bahkan jika dia diam. Dia harus percepat. Tetapi semua orang mengira itu sudah berakhir. Tetapi orang-orang yang berada di perbatasan tahu itu baru permulaan. Sinar cahaya tidak menghilang, tetapi disembunyikan oleh upaya bersama dari 6 orang. Pada saat berikutnya, suara langit dan suara nyanyian naga terdengar lagi. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Tuan Yuan, pada hari ke-9, sinar jalan perlahan turun, dan di sepanjang kolom cahaya, mereka memasuki Gua Zuo Fan. Lalu ada beberapa bayangan naga ilusi, yang merobek langit dengan gigi dan cakar terbuka, melingkari kolom cahaya, dan bergegas ke dalamnya dalam gelombang yang luar biasa. Melihat ini, meskipun mereka mengharapkannya di dalam hati mereka masih terkejut. Anak ini benar-benar di 10 naga untuk membuka langit, memadatkan semangat naga. Hahaha, bakat yang luar biasa, benar-benar bakat yang hebat, semangat yang sangat awal, seluruh Shizu hanya mendengar orang itu. Aku tidak menyangka jenius seperti itu muncul di sekte CE sihir kami. Haha, ini adalah gerbang berkah Tuhan. Tuan Yuan tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan, dan 5 lainnya mengangguk berturut-turut. Selain terkejut, wajahnya penuh pujian. Sepertinya kita berlima bekerja bersama-sama untuk melindungi terobosannya, yang sangat berharga. Tetua lidah tidak bisa menahan tawa dan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Yuan tua mengangguk lagi dan lagi, sangat gembira, tidak heran terobosan ini, dia akan mengeluarkan peringatan dari lubuk hatinya. Ternyata dia ingin mengumpulkan roh terlebih dahulu. Namun, juga benar bahwa kekuatannya jauh di luar orang biasa, dan inilah saatnya untuk berkumpul bersama. Orang yang tidak biasa, tentu saja, tidak mengambil jalan biasa. Namun, bocah ini sangat berhati-hati. Dia telah mengumpulkan 10 roh naga, tetapi hanya 9. Haha, sayang sekali bahwa aku telah berjuang untuknya sepanjang waktu. Aku bahkan tidak percaya padaku. Namun, pepatah lama Yuan mengatakan itu, tetapi tidak ada rasa bersalah, tetapi penuh penghargaan. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Zuo Fan mengira dia hanya memiliki 9 roh naga? Roh naga di pedang pemotong bulan naga ditemukan olehnya secara tidak sengaja. Namun, ini tidak lagi penting. Apa yang diharapkan semua orang saat ini adalah bahwa penggemar Zuo dapat mengumpulkan semangat sesegera mungkin dan menjadi andalan sekte. Tapi 10 naga itu baru permulaan. Apakah roh naga itu benar-benar dapat dipadatkan adalah masalah lain. Setidaknya kekuatan naga 9 hari itu bukan yang bisa ditanggung orang biasa. Merenungkan sedikit, tetua lidah juga agak khawatir. Dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak berkomitmen, tetapi dia tidak puas, jangan khawatir, yang lain mungkin sangat berbahaya, tetapi bocah itu sangat sebanding. Tidak peduli dalam suasana hati atau kultivasi, dia akan dapat lulus ujian dengan lancar. Haha. Di dalam gua, roh naga 9 hari merajalela di lautan kesadarannya, yang membuat otaknya meledak. Namun, penggemar Zuo selalu mengatupkan giginya, menenangkan diri, dan mencoba mengendalikan tekanan konstan lautan pengetahuan. Semua roh naga ini berkumpul. Sinar Tao juga mengambang di lautan pengetahuan, terus-menerus berintegrasi ke dalam lautan pengetahuan, yang memberi semangat asli penggemar Zuo cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, penggemar Zuo akan senang bahwa kultivasi pikiran hariannya dapat membuatnya menjauh dari dunia dan menjadi sangat buntu dengan roh naga ini. Jika tidak, seperti di masa lalu, rasa sakit yang jauh melampaui tubuhnya akan membuatnya tidak sadarkan diri. Jika bukan karena semua jenis dewa, dia pasti sudah mati sekarang. Tetapi pada saat ini, meskipun dia memiliki sakit kepala di kepalanya dan ingin menghancurkan seluruh kepalanya, hatinya cukup tenang untuk membuatnya tetap jernih. Seolah-olah dia bisa merasakan sakit sesuka hati, atau keluar dari rasa sakit, seperti orang luar, dan mengamati semua ini dengan tenang. Ini adalah tempat di mana dia bisa pergi dan mundur.
Mengambil napas dalam-dalam, kipas Zuo mengkonsumsinya dan meremas naga ki yang mengamuk selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa, tetapi matanya masih jernih dan jernih, tanpa kekeruhan, meskipun matanya memancarkan rasa sakit. Dalam perjuangan 3 hari, roh naga yang kuat itu secara bertahap kehilangan kekuatannya. Mereka terbungkus dalam lautan pengetahuan yang kuat dari penggemar Zuo. Mereka dikompresi langkah demi langkah, dan akan bergabung menjadi satu. Yuan tua dan 5 lelaki tua Kurong berada di luar, tidak ingin diganggu. Semuanya tampaknya berjalan sangat baik. Namun, pada saat yang sama, mengambil keuntungan dari pintu pengorbanan besar yang tertutup dan tidak dapat mengamati situasi klan, si Gong membunyikan bel perunggu lagi. Memanggil para tetua pengorbanan untuk berkumpul bersama, dan membuat tantangan ke ruang pelayan elit. Xie Wuyu meremehkan untuk tersenyum dan duduk di atas tahta dengan gembira. Dia memiliki kepercayaan diri yang lebih dari biasanya. Karena hanya dalam beberapa hari, lusinan penatua ditahbiskan ke ruang layanan lain-lain elit, dan sekarang jumlahnya sama dengan yang ada di pintu dalam. Dengan kata lain, dia sekarang telah menguasai lebih dari setengah kekuatan tingkat tinggi di gerbang dalam, dan dia tidak lagi takut untuk mendiskusikan urusan publik dengan persembahan batu ini. Si Gongfeng, kamu mengetuk bel besar lagi tanpa izin. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jahat tanpa suara bulan yang tenang, lebih bebas dan mudah dari biasanya. Dengan tatapan dingin padanya, si Gong menolak menjawab, Tuan, saya sarankan untuk menarik ruang pelayan elit. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan aturan klan. Karena itu adalah semacam faktotum, itu akan terlihat seperti sedikit faktotum. Sekarang semua murid sekte dalam dan luar telah menabrak dan mengacaukannya. Titik. Itu benar-benar tidak sopan. Persembahan batu mengeluarkan suara samar. Bulan jahat meremehkan untuk tersenyum, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, persembahan putih di satu sisi sudah menjadi cara yang tenang. Sekte iblis kami selalu menjadi yang kuat. Dan semua murid dari pintu dalam dan luar semua lari ke kamar pembantu saya, yang hanya menunjukkan bahwa pintu bagian dalam tidak cukup kuat. Itu pintu bagian dalam, kan? Hahaha, nah, kata bulan jahat bertepuk tangan dan merasa senang. Dahulu kala, hanya ada 2 faksi di aula, satu faksi Pat Rias, dan faksi lainnya. Meskipun mereka memiliki ketidaksepakatan mereka sendiri, mereka akan berbagi kebencian yang sama terhadapnya di hadapan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam menghadapi kelompok orang tua ini, dia telah berjuang sendirian dan hanya bisa menakut-nakuti mereka dengan cara yang keras.